warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Beni Sumardiana SHMH dan Bapak Didi Purnomo SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah praktik peradilan pidana serta hadirin sekalian. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan simulasi persidangan pidana dengan sidang perkara pemerkosaan dan pembunuhan di Pengadilan Negeri Malili dengan nomor registrasi perkara 26-PB/2025-PN Malili. Adapun anggotanya sebagai berikut. Saya Aprilia Wahidatul Hasanah sebagai panitera pengganti dalam persidangan kali ini. Saya Fadila Zaidah Putri sebagai jaksa penuntut umum 1. Saya Melinda Putri Wicayani sebagai jaksa penuntut umum 2. Saya Gita Noviana sebagai hakim anggota 1. Saya Alega sebagai hakim ketua. Saya Nadia Eki sebagai hakim anggota 2. Saya Nurul Alfrida Mayanti sebagai penasihat hukum 1. Saya Fesanti Amanda Widas Putri sebagai penasihat hukum 2. Saya Novelia Magdalena Pasaribu saksi 1 penuntut umum. Saya Ricika Putri Hermawan sebagai saksi 2 penuntut umum. Saya Rakuda Sari sebagai saksi 3 penuntut umum. Saya Diani Julia Maharani sebagai saksi 4 penuntut umum. Saya Umi Sapa sebagai saksi ahli 1 penuntut umum. Saya Cita Ramotami sebagai saksi ahli 2 penuntut umum. Saya Dwi Puspitasari atau Andi Gugun sebagai terdakwa. Saya Ratna sebagai juru suka. Saya Muhammad Nugroho sebagai tugas sidang. Kasus posisi. Adapun kasus posisi yang kami angkat adalah tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan. Di Indonesia, kasus pembunuhan yang disebabkan oleh kekerasan seksual meningkat sejumlah 4.781 kasus menurut data Kementerian PPPA. Salah satu kasus yang terjadi di Malili, Sulawesi Selatan terjadi pemerkosaan dan pembunuhan pada korban bernama Jessica Solo pada tanggal 11 November 2024 yang dilakukan oleh terdakwa Andi Gugun alias Akmaluddin Amiruddin. Bahwa pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa Andi Gugun alias Akmaluddin Amiruddin yang bekerja sebagai sopir travel menjemput korban Jessica Solo dari rumah orang tuanya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan untuk diantar ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi DP 4728 BYE dalam perjalanan turut serta 2 rekan terdakwa yakni Novelia Magdalena Pasaribu dan Rizka Putri Hermawan. Sekitar pukul 20 WITA, mereka singgah di rumah Novelia Magdalena Pasaribu. Di sana, mobil ditukar menjadi mobil Mitsubishi Mirage warna merah dengan nomor polisi BP 2326 AFR yang merupakan milik Rizka Putri Hermawan. Setelah itu, hanya terdakwa dan korban yang melanjutkan perjalanan ke Morowali. Sekitar pukul 1.30 WITA pada tanggal 12 November 2024, dalam perjalanan di wilayah Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, terdakwa melihat korban tertidur dengan pakaian yang tersikat. Timbulnya terdakwa untuk melakukan hubungan seksual terhadap korban. Ia sempat menawarkan uang sebesar Rp200.000 kepada korban, namun korban menolak. Sekitar pukul 2 WITA, saat memasuki wilayah Gunung Kayulangi, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, terdakwa Andi Gugun alias Akma menghentikan mobil dengan alasan hendak buang air kecil. Namun, terdakwa justru masuk ke bagian belakang mobil tempat korban duduk, lalu menindih paha korban, mencekik leher dan menutup mulut korban hingga tak berdaya. Dalam keadaan tersebut, terdakwa mencium leher dan wajah korban, meremas payudara, menyentuh alat kelamin korban dari luar celana, lalu memaksa melakukan hubungan badan terhadap korban. Setelah melakukan tindakan tersebut, sekitar pukul 3.15 WITA, korban yang masih setengah sadar keluar dari mobil dan duduk di jalan sambil mengancam akan melaporkan terdakwa ke polisi. Terdakwa yang emosi kemudian mencekik korban hingga meninggal dunia. Ia lalu memasukkan jenazah korban ke dalam mobil dan membuangnya ke dalam jurang di Jalan Trans Sulawesi Dusun Saturaga, Desa Kasimpuwu, Kecamatan Mangkutana. Jenazah korban ditemukan oleh seorang saksi pada pagi hari tanggal 13 November 2024. Terdakwa melarikan diri ke Kalimantan Timur dan berhasil
21 November 2024 oleh tim gabungan kepolisian. Pemeriksaan psikiatrik menyatakan bahwa terdakwa dalam keadaan sadar dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Pemeriksaan forensik menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan fisik dan seksual yang menguatkan dugaan tindak pidana pembunuhan dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan kombinasi, yakni dakwaan pertama primer pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 351 KUHP, dan kedua pasal 6 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Selanjutnya, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok untuk menjelaskan terkait mekanisme persidangan pada kelompok kami. Yang pertama, dikarenakan adanya keterbatasan waktu tanpa mengurangi substansi dan materi, maka akan ada beberapa bacaan yang disingkat dan dianggap sudah dibacakan. Kedua, jeda persidangan akan kami tandai dengan menundukkan kepala. 3. Pengambilan sumpah sudah kami sesuaikan dengan buku 2 Mahkamah Agung. Keempat, dikarenakan keterbatasan anggota, maka akan ada peran yang dirangkap dalam persidangan. Berikut adalah penampilan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Tata tertib sidang. Adapun tata tertib persidangan yang dapat saya sampaikan antara lain: 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 4. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 5. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 6. Siapapun di sidang pengadilan yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan atas perintah hakim ketua sidang, yang bersangkutan akan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, maka tidak mengurangi kemungkinan dapat dilakukan penuntutan terhadap pelaku. Para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat 1 dengan register perkara atas nama terdakwa dengan register perkara 26-PIT-B-2025-PN Malili atas nama terdakwa Ali Gugun alias Ahmad bin Amiruddin akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka ruangan ini dinyatakan sudah lengkap ya sesuai dengan pasal 230 KUHP. Maka dari itu persidangan dapat dilaksanakan. Diberitahukan kepada seluruh hadirin sidang untuk menaati segala tata tertib persidangan sebagaimana yang telah diatur pengadilan untuk memperlancar jalannya sidang. Dan untuk seluruh hadirin sidang dapat mengambil gambar berupa foto ataupun video, akan tetapi dengan izin ketua majelis hakim sebelum persidangan dimulai. Dan kepada hadirin yang telah mendapatkan izin dimohon untuk menggunakan lampu kilat ya. Baik, selamat pagi kepada penuntut umum dan penasihat hukum. Sebelumnya
Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili nomor 26/PB/2025 Pengadilan Negeri Malili yang menetapkan saya Profesor Dr. Alega SMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Anita Oktaviana SMH dan Dr. Nadia Ivi Oktaviana SMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 26/PB/2025 Pengadilan Negeri Malili telah menetapkan hari pertama sidang pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025. Baik, kemudian Hakim Anggota siap? Penasihat siap? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum bagaimana, siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum? Siap, Yang Mulia. Lalu apakah ada di antara penuntut umum serta penasihat hukum yang memiliki hubungan darah dengan majelis hakim di sini? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, kalau begitu sidang bisa dimulai ya. Sidang Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 26/PB/2025 Pengadilan Negeri Malili atas nama terdakwa Andi Gugun alias Akmal bin Amiruddin. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kepada penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan dalam persidangan hari ini? Sudah siap, Yang Mulia. Ya baik, kalau begitu kepada penuntut umum silakan ya hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia. Kita tolong petugas dibantu untuk memanggil terdakwa Andi Gugun alias Akmal bin Amiruddin ke dalam ruang sidang. Ya baik, saudara terdakwa silakan duduk ya. Baik, saudara terdakwa hari ini sehat? Apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, kemudian apakah saudara terdakwa memiliki hubungan saudara sunda atau hubungan kerja dengan majelis hakim di sini, penuntut umum dan panitera? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, kalau begitu sebelumnya ketua majelis akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu ya, harap dijawab dengan jelas. Nama lengkap saudara, Andi Gugun, Yang Mulia. tempat lahir, Palopo, tanggal lahir, 15 Februari 2001, Yang Mulia. jenis kelamin saudara, Laki-laki, kebangsaan, Indonesia, tempat tinggal, di Kota Palopo, Kelurahan Tomarundung, Kecamatan Muara, Provinsi Sulawesi Selatan, Yang Mulia. baik, agama saudara, Islam, Yang Mulia. pekerjaan. Sebagai wira swasta. Baik, saudara bisa maju ya untuk memeriksa identitas serta keterangan saudara di tahap penyidikan. Yang Mulia. Jadi bagaimana kalau ini benar keterangan saudara dan tanda tangan saudara? Benar, Yang Mulia. Silakan duduk kembali. Baik, saya lanjutkan ya saudara terdakwa. Jadi apakah ketika memberikan keterangan tadi saudara berada di foto kanan? Tidak ada, Yang Mulia. Kemudian apakah benar saudara ini ditahan sejak tanggal 22 November 2024 hingga sekarang? Benar, Yang Mulia. Sudah berapa lama saudara ini ditahan? Tepatnya di mana ditahannya? Kurang lebih sudah 3 bulan, Yang Mulia, saya ditahan di rutan Masamba. Kemudian apakah saudara tahu mengapa dihadirkan dalam persidangan hari ini? Tahu, Yang Mulia. Baik, saudara dihadirkan di sini sebagai terdakwa ya. Maka mulai hari ini perkara saudara disidangkan di Pengadilan Negeri Malili. Untuk segala sesuatunya harus diperhatikan dengan baik. Mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Apabila sudah mengerti, selanjutnya majelis akan melakukan pemeriksaan penasihat hukum. Berdasarkan pasal 54 KUHP, saudara berhak didampingi oleh penasihat hukum. Apakah dalam persidangan ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Betul, Yang Mulia. Saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Baik, kalau begitu benar. Saudari yang di sebelah ini adalah penasihat hukum dari terdakwa pada persidangan hari ini. Benar, Yang Mulia. Kalau begitu silakan penasihat hukum silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa khusus berita acara suka serta kartu tanda advokat. Penuntut umum juga bisa maju ya untuk pemeriksaannya. Baik, Yang Mulia. Baik, setelah diperiksa dan diteliti, majelis menyatakan bahwa surat kuasa khusus, kartu tanda anggota advokat dan berita acara surat advokatnya sudah benar ya. Baik, saya sampaikan bahwa agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Kepada penuntut umum bagaimana? Apakah sudah siap dengan surat dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia.
Baik, bisa langsung dibacakan saja untuk terdakwa dan penasihat hukum mohon didengarkan ya. Baik, terima kasih Yang Mulia, izin membacakan di tempat. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, serta para hadirin sekalian, izinkan kami untuk membacakan surat dakwaan. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Surat dakwaan. Nomor register perkara PDM 1045-Timur-2-2025 atas nama terdakwa Andi Gugun alias Akmal bin Amiruddin, identitas dianggap sudah dibacakan. Dakwaan ke-1 primer, bahwa terdakwa Andi Gugun pada hari Selasa 12 November 2024 sekitar pukul 3.15 WITA bertempat di Hulu Kayulangi, Kecamatan Lamputana, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili. Telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut, bahwa pada tanggal 12 November 2024 terdakwa menjemput korban untuk perjalanan Palopo ke Morowali. Setelah mobil ditukar, hanya terdakwa dan korban di dalam kendaraan. Bahwa sekitar pukul 1.30 WITA, terdakwa berniat melakukan hubungan seksual namun ditolak. Terdakwa lalu memperkosa korban secara paksa pukul 2 WITA. Karena korban mengancam akan melapor, terdakwa mencekiknya hingga tewas pukul 3.15 WITA. Bahwa mayat korban dibuang di jurang dan terdakwa melarikan diri ke Kalimantan Timur. Terdakwa ditangkap pada 21 November 2024. Visum menunjukkan korban meninggal akibat pencekikan dan mengalami kekerasan seksual. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH pidana. Subsidiar, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat 3 KUH pidana dianggap sudah dibacakan. Kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 6 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dianggap sudah dibacakan. Ditetapkan di Luwu Timur 25 Februari 2025 oleh Jaksa Penuntut Umum Fadila Elza Aida Putri, SHMH dan saya sendiri. Demikian surat dakwaan yang kami bacakan, dari kami cukup. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada penuntut umum. Kepada saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Mengerti Yang Mulia. Baik, kalau saudara sudah mengerti, kita lanjut ya. Dari penasihat hukum bagaimana? Apakah akan mengajukan keberatan dari surat dakwaan penuntut umum? Iya ya Pak ya, dari penasihat hukum akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan dari penuntut umum yang mulia. Baik, apakah sudah siap dengan eksepsinya? Belum yang mulia, dari kami membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya yang mulia. Baik, membutuhkan waktu ya. Kalau majelis hakim memberi waktu 7 hari, bagaimana penasihat hukum? Apakah sanggup? Sanggup yang mulia. Baik, penuntut umum, apakah ada keberatan jika sedang dilanjutkan 7 hari ke depan? Tidak ada yang mulia. Baik, kalau begitu panitia 7 hari ke depan itu hari dan tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 18 Maret yang mulia. Baik, kalau begitu persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 dengan agenda pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum terdakwa. Dan untuk penasihat hukum terdakwa mohon hadir pada tanggal tersebut ya, tanpa adanya panggilan lagi, serta kepada penuntut umum mohon untuk tetap menghadapkan terdakwa dalam sidang selanjutnya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Baik, sidang pada hari ini saya cukupkan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 26-PP-2025 dari Pengadilan Negeri Malili atas nama terdakwa Andi Gugun alias Akmal bin Amiruddin. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi. Agenda sidang pada hari ini adalah eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Sebelumnya, apakah para pihak hadir? Baik, kemudian saudara terdakwa hari ini bagaimana, sehat? Sehat Yang Mulia. Apakah siap untuk persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa agenda sidang pada hari ini adalah eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah sudah siap dengan eksepsinya? Sudah yang mulia. Ya baik, kalau begitu silakan bisa langsung dibacakan ya. Baik yang mulia, dengan adanya dakwaan yang sudah diberikan oleh jaksa penuntut umum, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa akan membacakan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum, yaitu surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Surat dakwaan penuntut umum melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 KUH
5. Memulihkan hak terdakwa. 6. Membebankan biaya perkara pada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et boro. Terima kasih. Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada penasihat hukum terdakwa. Silakan bisa maju untuk menyerahkan eksepsi beserta salinannya. Untuk penuntut umum juga bisa maju untuk mengambil salinannya. Baik, Yang Mulia. Baik, kemudian kepada penuntut umum, apakah mengerti dengan eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa? Mengerti, Yang Mulia. Baik, kemudian kalau begitu apakah penuntut umum akan mengajukan tanggapan atas eksepsi tersebut? Iya, Yang Mulia, kami akan mengajukan tanggapan atas eksepsi dari terdakwa. Apakah sudah siap tanggapannya? Belum, Yang Mulia, kami membutuhkan waktu untuk menyusun tanggapan tersebut. Baik, kalau majelis hakim memberi waktu selama 7 hari, apakah saudara penuntut umum sanggup? Sanggup, Yang Mulia. Baik, kalau begitu panitia 7 hari ke depan, hari dan tanggal berapa ya? Harinya Selasa tanggal 25 Maret ya Mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 dengan agenda pembacaan tanggapan atas eksepsi oleh penuntut umum. Untuk penasihat hukum menghadir pada tanggal tersebut tanpa adanya panggilan lagi, serta kepada penuntut umum mohon untuk tetap menghadapkan terdakwa dalam sidang selanjutnya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Baik, sidang hari ini saya cukupkan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 26/PP/2025 Pengadilan Negeri Malili atas nama terdakwa Andi Gugun alias Ahmad bin Amiruddin. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi. Agenda sidang pada hari ini adalah tanggapan dari penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Sebelumnya para pihak hadir ya? Hadir, Yang Mulia. Baik, kemudian saudara terdakwa bagaimana hari ini, sehat? Sehat, Yang Mulia. Siap untuk mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, bahwa agenda sidang pada hari ini adalah tanggapan dari penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Kepada penuntut umum bagaimana? Siap dengan tanggapannya? Siap, Yang Mulia. Baik, kalau begitu silakan bisa langsung dibacakan. Baik, Yang Mulia, izin membacakan berdoa. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara terdakwa, tim penasihat hukum yang kami hormati, dan para pengunjung sidang yang kami hormati, izinkan kami untuk membacakan tanggapan eksepsi terhadap keberatan tim penasihat hukum atas surat dakwaan. Berdasarkan keseluruhan uraian pendapat yang telah kami uraikan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk 1. Menolak keberatan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Andi Gugun alias Ahmad bin Amiruddin untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan sah menurut hukum dan dapat diterima karena selanjutnya dianggap telah dibacakan. Demikian tanggapan kami atas eksepsi penasihat hukum ditetapkan pada Luwu Timur 25 Maret 2025 oleh Jaksa Penuntut Umum. Saya Fadila Elzaida Putri SHMH dan Marlida Putri Lutfi Cahyani SHMH. Dari kami cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada penuntut umum. Silakan ya dapat maju ke depan untuk menyerahkan tanggapan eksepsinya beserta salinannya. Untuk penuntut umum bisa ngomong lagi. Baik, Yang Mulia. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah sudah mengerti dengan tanggapan atas eksepsi yang dibacakan oleh penuntut umum? Kemudian, apakah akan mengajukan tanggapan sekali lagi atas tanggapan dari penuntut umum tersebut? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada ya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Namun dalam hal ini majelis hakim membutuhkan waktu untuk menyusunnya sehingga sidang akan dilanjutkan 7 hari yang akan datang. Apakah ada yang keberatan? Tidak ada, Yang Mulia. Ya baik, kalau tidak ada yang keberatan, Panitera untuk 7 hari ke depan, hari dan tanggal berapa ya? 7 hari ke depan hari Selasa yang Mulia, tanggalnya 1 April. Baik, dengan demikian sedang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 1 April 2025 dengan agenda pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Untuk penasihat hukum mohon hadir pada tanggal tersebut tanpa adanya panggilan lagi, serta kepada penuntut umum mohon untuk tetap menghadirkan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Baik, sidang hari ini saya cukupkan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup.
Amiruddin. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, para pihak hadir ya. Hadir yang mulia. Sebelumnya saudara terdakwa bagaimana keadaannya, sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, kalau begitu saya sampaikan ya bahwa agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan sela kepada terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum terdakwa. Mohon untuk didengarkan dengan cermat dan saksama putusan sela yang dibacakan oleh Ketua Majelis. Putusan sela nomor 26/PB/2025 garis Pengadilan Negeri Malili. Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara terdakwa nama Andi Gugun alias Ahmad bin Amiruddin. Kemudian untuk identitas terdakwa selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya untuk pertimbangan hukum akan dibacakan oleh hakim anggota. Menimbang bahwa surat dakwaannya sudah disusun oleh penuntut umum telah memenuhi unsur yang terdapat pada pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karena itu, nota keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa melalui penasihat hukumnya terhadap penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut sudah sepatutnya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima. Baik. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukum tidak dapat diterima. 2. Melanjutkan perkara pidana dengan registrasi perkara nomor 26/PP/2025 garis Pengadilan Negeri Malili ke tahap pembuktian. 3. Menyambungkan biaya perkara sampai putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Selasa tanggal 1 April 2025 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Profesor Dr. Ali SMH sebagai Ketua Majelis, Dr. Anita Oktavian SMH, dan Dr. Nadia Ivi Oktavian SMH masing-masing sebagai hakim anggota. Dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut. Ya baik ya, dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan putusan sela, eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima. Terhadap putusan sela ini, baik penuntut umum terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa dapat menerima putusan sela tersebut atau dapat mengajukan perlawanan. Bagaimana kepada penuntut umum terdakwa atau penasihat hukum terdakwa? Jadi kami menerima putusan sela tersebut ya mulia. Baik, karena kedua belah pihak menyatakan bahwa menerima putusan sela yang dibacakan oleh majelis hakim, maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pembuktian. Kemudian kepada penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Mulia. Baik, karena agenda sidang selanjutnya ada pembuktian. Untuk penuntut umum apakah akan mengajukan alat bukti? Tentu yang mulia, kami akan mengajukan alat bukti, namun kami membutuhkan waktu untuk menyiapkannya. Baik, itu butuh berapa lama untuk menyiapkannya? Dari kami butuh waktu 7 hari ya mulia. Baik, untuk penasihat hukum bagaimana? Apakah akan mengajukan alat bukti? Baik, karena hanya penuntut umum yang akan mengajukan alat bukti, untuk itu sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan ya. Kalau begitu panitera 7 hari ke depan, tanggal dan hari apa ya? Harinya Selasa yang mulia, tanggal 8 April. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada Selasa tanggal 8 April 2025 dengan agenda pembuktian dari penuntut umum. Untuk penasihat hukum menghadir pada tanggal tersebut tanpa adanya panggilan lagi, serta kepada penuntut umum mohon untuk tetap menghadirkan terdakwa ya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Baik, sidang pada hari ini saya cukupkan. Dengan ini sidang ditunda dan dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Malili dengan nomor register perkara 26/PP/2025
Baik, kalau begitu silakan penuntut umum bisa maju untuk menunjukkan alat bukti dan barang bukti surat. Baik, Yang Mulia. Untuk penasihat hukum juga silakan menutup pemeriksaannya. Yang Mulia. Izin menunjukkan alat bukti surat. Yang pertama ada 1 buah STNK. Yang kedua ada KTP dari terdakwa. Selanjutnya ada SIM dari terdakwa. Selanjutnya ada ATM dari terdakwa. Berikutnya ini ada KTP dari korban. Kemudian ada 1 sepasang sandal dari terdakwa. Barang bukti selanjutnya ada plat mobil dengan nomor polisi DP 2326 AFR. Kemudian ada 1 jeans pendek dari terdakwa. 1 buah HP Samsung A32. Terdapat 2 lembar uang 100.000. Berikutnya ada 1 buah BH warna merah. Selanjutnya ada kaos warna abu-abu milik terdakwa. Barang bukti selanjutnya yang mulia ada 1 pasang sandal milik korban. Terdapat celana abu-abu kain milik korban. Berikutnya ada 1 buah celana dalam warna merah. Berikut. Selanjutnya ada manset warna hitam. Barang bukti selanjutnya 1 buah baju batik. Barang bukti selanjutnya ada tas warna hitam. Selanjutnya 1 celana jeans warna hitam. Selanjutnya ada kemeja warna biru lengan panjang. Sudah cukup yang mulia dari kami. Berikut barang bukti dan alat bukti. Ya baik, alat bukti dan barang buktinya sudah lengkap ya. Saya sahkan. Ya, silakan. Baik yang mulia. Baik, kemudian kepada penuntut umum, berapa orang saksi yang dihadirkan pada persidangan kali ini? Ya yang mulia, kami telah menyiapkan 4 saksi yang mulia, yaitu yang pertama ada saudari Novelia, 2 Rifika, Ella, dan terakhir ada saudari Adianti yang mulia. Adapun 2 ahli yang kami hadirkan itu Dr. Umi Musafa, spesialis forensik, dan Dr. Cita Rahma Utami, spesialis kejiwaan yang mulia. Baik, silakan kepada penuntut umum bisa menghadirkan saksinya satu persatu ke dalam ruang sidang ya. Baik, mohon petugas dibantu untuk hadirkan saksi 1. Baik, saudari saksi, apakah bisa berbahasa Indonesia? Bisa yang mulia. Apakah saudari membawa kartu identitasnya? Bawa yang mulia. Silakan bisa disebutkan. Baik, saudari saksi, saudari bisa sebutkan ya identitas saudari secara lengkap sesuai dengan yang ada di kartu identitas ini. Baik, nama saya Novelia Magdalena Masadiku. Saya lahir di Makassar tanggal 1 April 1982. Saya beralamat di Jalan Beringin nomor 14 RT 2 RW 1, Kecamatan Pamoni, Kelurahan Pamoni, Kabupaten Bengkulu Timur. Saya beragama Kristen Protestan yang mulia dan saya bekerja sebagai wira swasta. Ya, terima kasih kepada saudari saksi. Karena identitas saudari saksi sudah diperiksa, saya lanjutkan ya. Apakah saudari saksi mengenal terdakwa? Mengenal yang mulia karena terdakwa dan teman saya. Kemudian apakah saudari saksi ini memiliki hubungan saudara, senda atau hubungan kerja dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, tidak ada ya. Kemudian sebelum memberikan keterangan, saksi ini wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agama saudari. Karena saudari ini beragama Kristen Protestan, maka saudari akan disumpah dengan agama saudari tersebut. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, kepada saudari saksi silakan berdiri. Kepada juru sumpah mau dibantu. Hakim anggota 2 silakan untuk membimbing sumpah. Saksi silakan mengangkat jari dan tangan kiri di atas Alkitab, ikuti lafal janji yang saya tulis.
maksimal 7 tahun penjara. Saudari mengerti? Mengerti ya. Baik, kita lanjutkan. Saudari saksi, apakah saudari saksi tahu mengapa dihadirkan pada persidangan hari ini? Tahu yang mulia, saya dihadirkan di sini untuk memberikan keterangan terkait kasus yang dilakukan oleh teman saya yang mulia. Apakah saudari saksi sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya? Sudah yang mulia sekali penyidikan. Baik, kalau begitu kemudian apakah saudari saksi bisa menjelaskan apa yang saudari saksi lakukan pada hari kejadian yaitu tanggal 11 November 2024? Oh, jadi hari itu sekitar jam 7:30 saya sama teman saya ini yang terdakwa sama Rizka itu menjemput korban yang mulia dari Palopo untuk mengantarnya ke Morowali ya mulia. Baik, kemudian setelah menjemput korban ini, apakah ada tempat yang saudari singgahi? Iya yang mulia, kami singgah dulu di rumah saya yang mulia. Kemudian lalu apa yang dilakukan oleh saudara terdakwa ketika singgah itu? Jadi si terdakwa ini bilang kalau mobil yang dipakai kami itu AC-nya rusak yang mulia. Jadi dia menyuruh anak saya untuk mengambilkan mobil ke rumahnya Rizka yang punya diganti. Jadi kalau nggak salah itu Mitsubishi Mirage yang punya warna merah. Baik, kemudian hakim anggota 1 dan 2, apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Dari saya ada ketua. Baik, terima kasih ketua. Saudari saksi, setelah mobil Mitsubishi Mirage warna merah yang Anda sebutkan tadi didapat, apa yang dilakukan terdakwa selanjutnya? Selanjutnya dia mengantarkan si korban ke Morowali ya mulia. Baik, lalu apakah saudari ikut mengantarkan atau melanjutkan perjalanan bersama terdakwa dan korban? Enggak yang mulia, kami sama Rizka di rumah saya yang punya baik yang mulia. Baik, terima kasih saudari saksi. Dari saya cukup ketua. Baik, kepada terdakwa bagaimana? Apakah keterangan dari saudari saksi ini benar ataukah Anda keberatan dengan keterangan tersebut? Benar yang mulia dan saya tidak keberatan dengan keterangan tersebut. Baik, kemudian kepada penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Penasihat hukum bagaimana? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudari saksi, saudari saksi ini mengetahui yang tidak kejadian selanjutnya setelah terdakwa dan korban ini pergi dari rumah saudari saksi untuk menuju ke Kabupaten Morowali. Saya nggak tahu bu, soalnya saya nggak ikut. Baik, terima kasih pada saudari saksi. Dari saya cukup ya mulia. Baik, kalau begitu kepada saudari saksi karena keterangannya sudah didengarkan ya, terima kasih atas keterangannya. Jadi saudari saksi bisa meninggalkan ruang persidangan. Petugas sidang mohon dibantu. Baik, silakan penuntut umum bisa menghadirkan saksi selanjutnya untuk memasuki ruang persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Silakan kepada saksi gue bisa memasuki ruang persidangan. Mohon petugas dibantu ya. Baik, saudari saksi, apakah bisa berbahasa Indonesia? Saya yang mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan, hakim ketua sidang berkewajiban untuk menanyakan kepada saudari saksi terkait identitas saudari. Apakah saudari saksi membawa kartu identitasnya? Baru yang mulia. Ya, bisa maju ke depan untuk diserahkan identitasnya. Baik, silakan saudari saksi sebutkan identitasnya secara lengkap sesuai dengan yang ada di kartu identitas ini ya. Baik, nama saya Rizka Putri-Dermawan, tempat tanggal lahir dari 12 Mei 1996. Aktivis suami saya perempuan warga negara Indonesia. Alamat saya di Jalan Garuda nomor 21, RT 2 RW 4, Kelurahan Bojeng, Kecamatan Talwara, Kota Palopo. Agama saya Islam, kerjaan saya adalah swasta ya. Baik, karena identitas saksi sudah diperiksa, kita lanjutkan ya. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Mengenal yang mulia, terdakwa adalah salah satu rekan saya yang awalnya mengikuti perjalanan Kota Palopo, akan tadi saya tidak mengikuti perjalanan ke Kabupaten. Baik, kemudian apakah saudara saksi dia memiliki hubungan saudara, senda atau hubungan kerja dengan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baik, kemudian sama seperti sebelumnya ya, sebelum saudari saksi ini memberikan keterangan, saudari saksi wajib disumpah. Apakah saudari bersedia? Sedia yang mulia. Baik, silakan saudari saksi bisa berdiri. Juru sumpah mohon dibantu hakim anggota 1 ya. Baik, silakan untuk membantu. Baik. Saudari saksi, silakan ikuti lafal yang saya tuturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah saya bersumpah. sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih kepada hakim anggota 1. Silakan saudari saksi bisa kembali juru sumpah silakan kembali tempat. Karena saudari saksi ini sudah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ya, karena jika saudari ini memberikan keterangan
menghormati? Tapi yang mulia, Baik, kita lanjutkan saja. Saudari saksi, apakah Anda tahu mengapa dihadirkan pada persidangan hari ini? tahu yang mulia, saya dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana pembunuhan dan juga pemerkosaan oleh terdakwa Andi Gugun atau Bu Rizky Lasari yang mulia. Baik, apakah sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya? Pernah yang mulia, di hadapan penyidik sebelumnya satu kali. Kalau begitu, saudari saksi, apakah bisa jelaskan apa yang saudari saksi lakukan pada tanggal 11 November 2024 pada hari kejadian? Dan yang mulia, pada waktu itu saya terdakwa dan juga saudari Novelia akan menjemput korban dari Pusat Solo di rumah orang tua korban yang mulia. Baik, kemudian setelah menjemput korban ini, apa yang ada tempat yang saudara sendiri? Ada yang mulia, pada saat itu kami tinggal di rumah saudari Novelia. Kemudian apa yang terdakwa lakukan saat singgah ini? Pada saat itu kami mengganti mobil yang awalnya Avanza warna hitam, kemudian berganti menjadi Mitsubishi Mirage warna merah. Setelah diketok, kemudian terdakwa ikut nggak ke Morowali? Tidak yang mulia. Baik, lalu kapan saudari saksi ini terakhir kali melihat terdakwa dan korban? Pada saat itu saya melihat terdakwa dan juga korban di mobil Mitsubishi Mirage warna merah yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui rencana atau niat jahat terdakwa saat meminjam mobil saudari? Saya tidak mengetahui yang mulia pada saat itu. Saya hanya tahu kejadian diberikan pada pihak polisi. Saudara terdakwa bagaimana? Apakah keterangan saudara saksi ini berat ataukah saudara keberatan? Benar yang mulia, dan saya tidak pernah mengalami sekarang. Baik, kemudian kepada penuntut umum ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudari saksi, kapan tepatnya saudari saksi mengetahui kejadian yang menimpa korban? Pada saat itu Bu, saya melihat kejadian tersebut karena dimintai keterangan dari pihak penyidik. Baik, terima kasih kepada saudari saksi. Dari kami cukup yang mulia. Baik, penasihat hukum apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau begitu kepada saudari saksi terima kasih atas keterangannya. Saudari saksi bisa meninggalkan ruang persidangan. Petugas sidang tolong dibantu. Baik, kepada penuntut umum silakan hadirkan saksi yang berikutnya ke dalam ruang persidangan. Baik yang mulia, silakan kepada saksi 3 bisa masuk ke dalam ruang sidang. Tugas mau dibantu? Baik, saudari saksi apakah bisa berbahasa Indonesia? Bisa yang mulia. Sebelum memberikan keterangan, sama seperti tadi, hakim ketua sidang berkewajiban untuk menanyakan kepada saksi terkait identitas saudari. Kepada saudari saksi, apakah membawa kartu identitasnya? Membawa yang mulia. Silakan bisa maju untuk menyerahkan. Baik, saudari saksi silakan sebutkan identitas saudari secara lengkap sesuai dengan yang ada di identitasnya ya. Baik yang mulia, perkenalkan nama saya Ella Kunyasari, lahir di Luwu Timur tanggal 27 Juni 2002. Pekerjaan saya masih mahasiswa, agama saya Islam, warga negara Indonesia, alamat saya di Jalan Beringin nomor 14, RT 2 RW 1, Kelurahan Palmoni, Kecamatan Palmoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Terima kasih karena identitasnya sudah diperiksa, saya lanjutkan ya. Apakah saudari saksi ini mengenal terdakwa? Mana yang mulia, karena terdakwa adalah teman dari ibu saya, Novelia Magdalena Pasaribu. Oh, ibu saudara ini Bu Novelia, saksi yang pertama tadi. Betul yang mulia. Baik, tapi tadi dalam identitas yang kami konfirmasi sebelumnya, saudari menganut agama Islam ya? Sementara dari keterangan saksi Novelia sebelumnya, kami mencatat beliau beragama Kristen Protestan. Apakah betul? Betul yang mulia, karena saya mengikuti bapak saya agamanya Islam. Oh, begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Apakah saudari saksi ini memiliki hubungan saudara semenjak atau hubungan kerja dengan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baik, karena tidak ada, sebelum memberikan keterangan, saudari saksi ini wajib mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Karena saksi ini beragama Islam, maka saudari saksi akan disumpah berdasarkan agama saudara tersebut. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, saudari saksi silakan berdiri, juru sumpah mau dibantu. Tim anggota 2 silakan untuk memimpin sumpah. Saudari saksi, ikuti apa yang saya tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya
sebagai saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih hakim anggota 2. Silakan saudari saksi bisa duduk kembali. Juru sumpah silakan kembali ke tempat. Baik, karena saudari sudah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar ya, karena jika tidak, saudari akan diancam dengan pidana maksimal 7 tahun penjara. Saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, kita lanjutkan. Saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui mengapa dihadirkan pada persidangan hari ini? Tahu yang mulia, saya dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Andi Gugun yang mulia. Baik, saudari saksi sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya? Sudah yang mulia, saya sudah pernah memberikan sebelumnya sebanyak 1 kali di hadapan penyidik. Ya, kalau begitu bisakah saudari menjelaskan di mana saudari berada dan apa yang saudari lihat pada hari Senin tanggal 11 November 2024? Bisa yang mulia. Jadi pada tanggal tersebut saya sedang berada di rumah ibu saya yaitu Novelia Magdalena Masar itu, dan pada saat itu saya melihat terdakwa Andi Gugun datang ke rumah ibu saya bersama ibu saya dan temannya Rizka Putri Hermawan, dan 1 orang perempuan yang belakangan ini saya ketahui merupakan korban yang bernama Jessica Solu dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang mulia. Baik, hakim anggota 1 dan 2 ada yang ditanyakan? Saya ada. Silakan. Baik, terima kasih. Saudari saksi, apa yang terdakwa lakukan setelah tiba di rumah ibu saudari saksi? Baik yang mulia, jadi pada saat itu terdakwa langsung meminta kepada saya untuk mengambil mobil Mitsubishi Mirage warna merah milik Ibu Rizka Putri Hermawan di rumah Ibu Rizka, dan saya langsung mengambil mobil tersebut sesuai permintaan terdakwa. Baik. Kemudian apakah saudari saksi mengetahui apa yang terdakwa lakukan setelah saudari saksi membawa mobil Mitsubishi warna merah tadi kembali ke rumah ibu saudari? Baik yang mulia, jadi pada saat itu saya langsung mengambil mobil tersebut dan langsung kembali ke rumah ibu saya Novelia, dan saya meminta terdakwa menggunakan mobil yang sebelumnya Avanza warna hitam menjadi mobil Mitsubishi Mirage warna merah itu. Baik, terima kasih. Dari saya cukup. Baik, dan terdakwa bagaimana? Apakah keterangan saksi ini benar atau ada keberatan? Benar yang mulia, dan saya tidak keberatan dalam keterangan tersebut. Baik, kalau begitu penuntut umum ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari melihat siapa saja yang melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Morowali setelah pergantian mobil dilakukan? Baik Bu, pada saat itu saya hanya melihat terdakwa dan korban Jessica Solu yang menaiki mobil tersebut untuk mengantarkan Jessica Solu itu ke Kabupaten Morowali. Dari saya cukup yang mulia. Baik, kemudian penasihat hukum bagaimana? Ada yang ditanyakan? Silakan langsung saja kalau ada. Baik yang mulia, saudari saksi, apakah saudari mengetahui apa yang terjadi setelah itu? Tidak mengetahui Bu, saya hanya mengetahui bahwa terdakwa memiliki niat untuk mengantarkan korban Jessica Solu ke Kabupaten Morowali saja. Lalu sejak kapan saudari saksi tahu atas kejadian ini? Saya tahu kejadian ini sejak diberikan atau dimintai keterangan oleh pihak kepolisian pada saat malam kejadian itu. Baik, dari saya cukup yang mulia. Nah, baik, kalau begitu saudari saksi, terima kasih atas keterangannya. Silakan saudari saksi bisa meninggalkan ruang persidangan. Petugas sidang mohon dibantu ya. Baik, kepada penuntut umum silakan untuk bisa melanjutkan saksi selanjutnya ke ruang persidangan. Baik yang mulia, silakan kepada saksi Mak bisa memasuki ruang persidangan. Tugas mohon dibantu. Baik, silakan. Baik, saudari saksi, apakah bisa berbahasa Indonesia? Baik, sebelum memberi keterangan, hakim ketua sidang berkewajiban untuk menanyakan kepada saudari terkait identitas saudari. Kepada saudari, apakah membawa kartu identitas? Membawa yang mulia. Silakan bisa maju untuk menyerahkannya. Silakan saudari sebutkan identitas saudari sesuai dengan yang ada di kartu identitas ini secara lengkap ya. Terima kasih yang mulia. Perkenalkan, nama saya Deni Widya Maharani, tempat tanggal lahir Palopo 18 Februari 1998, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat di Jalan Poros Mandiri, RT 02 RW 1, Desa Kasitu, Kecamatan Rongkana, Kabupaten Timur, Sulawesi Selatan, keluarga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta. Baik, karena identitas saudari sudah diperiksa, saya akan lanjutkan ya. Apakah saudari saksi mengenal terdakwa? Yang mulia. Dan apakah saudari ini memiliki hubungan saudara sunda atau hubungan kerja dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, karena tidak ada, sebelum memberikan keterangan, saudari saksi wajib disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, saudari saksi silakan berdiri. Kepada juru sumpah atau dibantu hakim anggota 1 silakan memberi sumpah. Baik.
Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih kepada Hakim Anggota 1. Saudara saksi silakan duduk. Disumpah silakan kembali ke tempat. Baik, dengan disumpahnya saudari saksi ini mohon untuk memberikan keterangan yang benar ya, karena jika saudari memberikan keterangan yang tidak benar, saudari akan diancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, kalau begitu saya lanjutkan. Kemudian apakah saudari saksi mengetahui mengapa dihadirkan pada persidangan hari ini? Atau yang mulia saya diajukan dalam persidangan kali ini untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana pembunuhan dan juga pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Andi Gugum. Apakah sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya, saudari? Sudah yang mulia, sebelumnya saya memang pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebanyak 1 kali. Baik, kemudian kapan tepatnya dan di mana saudari saksi ini menemukan mayat korban? Baik yang mulia, pada waktu itu saya menemukan mayat korban ini sekitar hari Rabu tanggal 13 November 2024 pada pukul 7 WITA yang berada di jalan Trans Sulawesi, Pemecah Calili, Dusun Kasir, Dusun Makut, Dusun yang berada tepatnya di Kabupaten Luwu Timur yang mulia. Baik, lalu apakah saudari saksi bisa menjelaskan bagaimana saudari saat menemukan mayat korban tersebut? Jadi pada waktu itu saya sedang melakukan perjalanan dari di alamat yang sudah saya sebutkan tadi. Pada saat saya melakukan perjalanan tadi, saya mengalami waktu perjalanan sehingga saya harus menemukan mobil saya. Pada saat saya menemukan mobil saya ini, saya melihat sesuatu yang mencurigakan yang berada di dalam jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Awalnya saya mengira bahwa itu adalah tumpukan sampah atau benda lain. Akan tetapi setelah saya amati dengan seksama, ternyata saya melihat tubuh manusia dalam keadaan telur yang mulia. Baik, dari meja hakim ada yang ditanyakan kepada saudari saksi? Silakan. Saudari saksi, apa yang Anda lakukan setelah menemukan mayat korban ini? Baik yang mulia, jadi setelah saya menemukan mayat korban ini, pada saat itu saya mengetahui bahwa jenazah yang saya temukan ini adalah perempuan. Saya merasa kaget dan juga panik. Kemudian saya langsung meminta bantuan kepada para pengendara yang melintasi jalan tersebut. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah keterangan yang diberikan saudari saksi ini benar ataukah saudara keberatan dengan keterangan tersebut? Izin yang mulia, saya keberatan terhadap keterangan saksi tersebut yang mulia. Karena menurut saya keterangan saksi ini tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang saya lakukan yang mulia. Saksi ini hanya melihat dan menemukan korban di sebuah jurang dan tidak melihat secara langsung perbuatan yang saya lakukan terhadap korban yang mulia. Baik, keberatan terdakwa akan kami pertimbangkan ya. Bagaimana saudari saksi setelah mendengar keberatan dari saudara terdakwa, apakah saudari akan tetap pada keterangannya? Iya yang mulia, saya akan tetap pada keterangan saya. Ya baik, kemudian dari penuntut umum ada yang ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, kepada saudari saksi, setelah saudari saksi ini mencari bantuan dari para pengendara yang melintas jalan, nah, saudari saksi yang setelah itu melakukan hal apa? Jadi setelah para pengendara ini berkumpul, saya akhirnya melaporkan temuan mayat tersebut kepada pihak kepolisian dulu. Sekitar pukul berapa polisi datang setelah saudari melapor? Sekitar pukul 9 WITA dan polisi langsung mengevakuasi mayat tersebut. Baik, kemudian saat saudari menemukan mayat tersebut, bagaimana kondisi mayat tersebut? Sepengamatan saya pada waktu itu, tubuh korban ini mengalami luka-luka dan kondisinya sudah kaku, Bu. Baik, dari kami cukup yang mulia. Baik, kemudian dari penasihat hukum terdakwa ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Pada saudari saksi, apakah saudari mengetahui siapa yang membuang mayat tersebut? Saya sama sekali tidak tahu, Bu. Baik, cukup yang mulia. Baik, kalau begitu kepada saudari saksi silakan
identitasnya secara lengkap ya sesuai yang ada di kartu identitas ini. Baik, terima kasih ya Bunda. Perkenalkan nama saya Umi Mustafa, lahir di Jakarta tanggal 22 Maret tahun 1984, berjenis kelamin perempuan, berbangsa Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 10, RT 05 RW 07, Kelurahan Lar, Kecamatan Lar, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, beragama Islam, bekerja sebagai dokter spesialis forensik. Baik, karena identitas saudari sudah diperiksa, saya lanjutkan saja. Apakah saudari kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia, saya hanya menjalankan tugas saya sebagai dokter spesialis forensik dari korban. Kemudian apakah saudari memiliki hubungan saudara senda atau hubungan kerja dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, saudari ahli, silakan sebelum saudari memberikan keterangan, saudari wajib disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Oke, kalau begitu silakan berdiri, juru sumpah mohon dibantu. Silakan hakim anggota 2 untuk memimpin sumpah. Saudari ahli, ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Baik, terima kasih hakim anggota 2. Kepada saudari ahli silakan duduk kembali, juru sumpah bisa kembali ke tempat. Ya, karena saudari ahli ini sudah disumpah, maka harap untuk memberikan keterangan yang benar ya, karena jika saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Saudari mengerti? Mengerti ya mulia. Baik, kemudian apakah saudari ahli mengerti mengapa dihadirkan pada persidangan hari ini? Mengerti ya mulia, pada persidangan hari ini saya diminta untuk memberikan keterangan dari kepolisian dan Maluku Timur terkait hasil pemeriksaan terhadap korban. Sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya? Benar yang mulia, sebelumnya saya sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebanyak 1 kali. Baik, sebelumnya apakah saudari ini sudah memiliki pengalaman dalam melakukan pemeriksaan forensik? Benar yang mulia, saya sudah memiliki pengalaman dalam melakukan autopsi dan pemeriksaan forensik terhadap korban tindak pidana. Baik, kepada saudari ahli silakan dapat menjelaskan hasil pemeriksaan forensik yang saudara lakukan terhadap korban. Kemudian hasil pemeriksaannya bisa ditampilkan? Bisa yang mulia, failnya sudah saya serahkan kepada petugas saya. Baik, kepada operator tolong tampilkan. Izin menjelaskan yang mulia, berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum jenazah nomor Feb garing 126 garing 11 garing 2024 garing RSUD tanggal 18 November 2024 atas nama Jessica Solo, berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat beberapa luka dan tanda kekerasan pada tubuh korban yang dapat kita lihat pada layar yang sudah ditampilkan pada pemeriksaan luar. Slide selanjutnya dapat kita lihat bersama pada kepala terdapat luka memar. Selanjutnya pada leher terdapat luka memar. Selanjutnya pada dada terdapat luka memar. Selanjutnya pada perut tidak ada luka atau memar. Selanjutnya pada pinggang terdapat luka memar di pinggang. Selanjutnya pada paha terdapat luka memar. Selanjutnya pada punggung tidak ada luka memar. Selanjutnya pada anggota tubuh bagian depan terdapat lubang kebiruan dari dada, tangan sampai dengan kaki bagian depan. Selanjutnya pada pemeriksaan bagian dalam didapatkan selanjutnya leher tulang belai utuh tetapi terdapat fraktur ligotiroid sebelah kanan yang patah. Selanjutnya pada perut tidak ditemukan kelainan. Selanjutnya pada alat kelamin bagian dalam terdapat robekan pada selaput darah atau hayuman yang mulia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, dari meja hakim ada yang ingin ditanyakan? Saya. Silakan. Baik, saudari ahli, apakah benar saudari yang melakukan sendiri pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada korban? Benar yang mulia, saya sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap korban sebagai dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Hilal Galigo, Maluku Timur. Baik, terima kasih. Cukup. Kepada terdakwa bagaimana atas keterangan ahli ini? Apakah Anda keberatan? Ada yang mulia, saya keberatan dengan keterangan ahli yang menyatakan tindakan yang saya lakukan ini menyebabkan matinya korban merupakan hal yang disengaja. Menurut saya juga mengakui bahwa peristiwa cekikan itu memang terjadi, tapi itu bukan merupakan hal yang disengaja, itu merupakan respon panik dari diri saya. Gitu ya mulia. Baik, kemudian kepada saudari ahli setelah mendengar tanggapan dan keberatan dari terdakwa, apakah saudari akan tetap pada keterangannya? Benar yang mulia, saya
yang mulia. Baik, karena indikasi sudah diperiksa, saya lanjutkan. Saudari ahli, apakah saudari kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saya hadir dalam persidangan ini hanya menjalankan tugas sebagai dokter spesialis kejiwaan yang mulia. Jadi saudari ini tidak memiliki hubungan saudara dengan terdakwa ya? Tidak yang mulia. Baik, saudari ahli, sebelum saudari ini memberikan keterangan, terlebih dahulu akan diambil sumpahnya. Apakah saudari bersedia? Bersedia ya mulia. Baik, kalau begitu saudari silakan berdiri. Juru sumpah mau dibantu hakim anggota 1, silakan untuk memimpin sumpah. Saudari ahli silakan ikuti bacaan yang diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. menurut pengetahuan dan keahlian bidangnya. Baik, karena saudari ahli ini sudah disumpah, maka harap untuk memberikan keterangan yang benar ya, karena jika ada yang memberikan keterangan palsu maka akan diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, kita lanjutkan. Saudari ahli, apakah saudari ahli mengetahui mengapa dihadirkan pada persidangan hari ini? Mengerti yang mulia. Saya dihadirkan dalam persidangan kali ini untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian Polres Luwu Timur mengenai hasil pemeriksaan kejiwaan terdakwa yang mulia. Kemudian apakah saudari sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya? Sudah yang mulia, saya sudah memberikan keterangan sebelumnya sebanyak 1 kali terhadap penyidik yang mulia. Kemudian apakah saudari ini memiliki pengalaman dalam melakukan pemeriksaan? Ya yang mulia, saya mempunyai pengalaman sebelumnya terhadap pemeriksaan kejiwaan seseorang yang mulia. Baik, bisa langsung saudari jelaskan saja ya hasil pemeriksaan yang saudari lakukan pada Izin yang mulia, izin menampilkan hasil pemeriksaan yakni hasil visum et repertum nomor VR garing 10/11 garing RSKD 2024 atas nama Andi Gugun atau alias Akmal bin Amiruddin pada tanggal 27 November 2024 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap saudara Andi Gugun, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa berat seperti psikosis, paham, halusinasi atau gangguan efektif berat yang dapat mempengaruhi kemampuan tersangka dalam menilai realitas maupun mengambil perilakunya. Yang kedua, tersangka dalam kondisi sadar penuh mampu membedakan antara benar dan salah serta memahami dan bertanggung jawab atas tindakannya secara hukum. Cukup yang mulia. Baik, apakah ada pertanyaan dari hakim anggota 1 dan 2? Baik, terima kasih. Saudari ahli, apakah dari hasil visum et repertum psikiatri yang sudah dilakukan terhadap terdakwa, apakah terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya pada saat dugaan tindakan pidana terjadi? Iya, saya menjawab bahwa terdakwa tidak terdapat adanya gangguan mental atau jiwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan secara perbuatannya terhadap apa yang dilakukannya secara utuh terhadap korban yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya terdakwa bagaimana? Apakah benar keterangan saudari ahli atau apakah ada keberatan? Sebelumnya saya memang membunuh korban yang mulia, tapi pada saat peristiwa itu terjadi saya membunuh karena saya merasakan lalu saya menjadi korban. Pada saat itu juga saya tidak mengalami gangguan jiwa yang mulia. Oh, jadi terdakwa ini membunuh korban karena merasa terancam? Betul yang mulia. Izin menanggapi keberatan yang mulia. Baik, kepada terdakwa. Tadi terdakwa mengatakan jika perbuatan itu merupakan sekedar nafsu sesaat ya. Lalu kenapa pada saat itu terdakwa juga berpikir langsung untuk mencekik korban? Mohon maaf Ibu, saya mencekik korban itu karena saya panik dan itu bukan direncanakan. Tindakan tersebut spontan saya lakukan Ibu. Saya rasa cukup yang mulia. Terima kasih. Baik, kepada penuntut umum ada ingin ditanyakan kepada ahli? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum bagaimana? Tidak ada yang mulia. Baik, kalau begitu saudari terima kasih atas keterangannya. Saudari bisa meninggalkan ruang persidangan. Petugas sidang mau dibantu.
mobil Avanza hitam mobil siapa itu? Itu mobil Revcika yang mulia. Saya menukar mobil itu dan meminta untuk anak Novelia yaitu Ella untuk menukarkannya ya mulia. Kenapa kok ditukar? Karena pada saat itu AC-nya itu rusak yang mulia. Jadi menurut saya kalau untuk perjalanan jauh itu kurang nyaman yang mulia itu di belakang. Baik, jadi saat saudara melakukan perjalanan ke Morowali itu apakah benar korban ini hanya satu-satunya yang berada di dalam mobil? Benar yang mulia. Kemudian kenapa nih kata terdakwa ini tidak ikut ke Morowali? Karena mereka tidak ada kepentingan untuk menuju ke Morowali yang mulia. Baik, sekarang bisa saudara jelaskan bagaimana saudara bisa memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut pada korban? Pada saat itu saya bersama dengan korban menuju ke Kabupaten Morowali. Korban duduk di kursi penumpang dengan kondisi tertidur. Pada saat itu korban tertidur dengan kondisi bajunya yang terbuka sehingga perut korban terlihat yang mulia, dan itu membuat saya muncul rasa keinginan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban yang mulia. Baik, kepada pihak 1 dan 2 jika ada yang ditanyakan silakan langsung saja. Baik, terima kasih. Saudari terdakwa, mohon saudari jelaskan, apakah setelah saudari melihat kondisi dari korban tadi, saudari langsung melakukan perbuatan yang saudari lakukan? Tidak ya mulia, saya sempat menawarkan uang 200.000 kepada korban untuk bisa melakukan persetubuhan terhadap saya yang mulia. Lalu setelah korban menolak melakukan hubungan tersebut, apa yang saudari lakukan saat itu? Saya tetap melanjutkan perjalanan ke Morowali yang mulia. Namun saya pada saat itu masih ingin untuk melakukan itu yang mulia dengan korban, sehingga saya berhenti di pinggir jalan dengan alasan saya ingin buang air kecil. Dan pada saat itu saya langsung membuka pintu belakang mobil dan mendekati korban, lalu saya menindih korban dan menutup mulut korban dengan tangan saya, lalu saya melakukan pemerkosaan tersebut yang mulia. Saudara terdakwa, setelah tahu para korban meninggal dunia, jenazah korban saudara tinggal atau bagaimana? Saya Dasar pembunuh! Tega-teganya kamu membunuh anakku satu-satunya perempuan ya! Mohon tenang ya Bu, mohon tenang dulu. Petugas mohon dibantu ya Bu. Baik, harap tenang ya. Sidang kita lanjutkan. Saat saudara membuang jenazah korban, apakah saudara tahu lokasi itu di mana? Dan barang korban apakah saudara ambil? Saat itu saya berada di Jalan Trans Sulawesi, dan untuk barang-barang korban itu saya letakkan bersama dengan korban yang mulia. Kemudian, apakah benar setelah itu saudara melarikan diri ke Kalimantan? Betul yang mulia. Baik, kepada para pihak baik penuntut umum atau penuntut hukum ada yang ingin disampaikan? Silakan JP Mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara tadi terus mengatakan bahwa tindakan mencekik korban adalah reaksi panik emosi karena akan dilaporkan ke kepolisian, betul ya? Ya betul Bu, itu saya lakukan karena saya spontan saja Bu. Mohon izin yang mulia, alasan ini tidak dapat menjadikan dasar alasan seseorang menghilangkan nyawa orang lain yang mulia. Karena kalau sampai orang panik kemudian mencekik sampai menghilangkan nyawa orang lain, maka penjara akan penuh yang mulia, yang disebabkan karena spontanitas mata yang mulia. Loh, tidak bisa kan saudara? Terdakwa hanya memberikan keterangan sesuai dengan yang dialami secara bebas. Kan saudara tahu sendiri suasana seperti itu dalam klien kamu, saudara. Bu, kami hanya membutuhkan jawaban yang jujur dari terdakwa, bukan ingin menghilangkan hak bebasnya, Ibu. Namun ini itu berkaitan dengan tuntutan yang nantinya akan diberikan. Jadi, saudara penasihat hukum mohon tenang ya. Harap tenang ya kedua belah pihak. Kepada penasihat hukum harap untuk mendengarkan pernyataan serta tanggapan dari penuntut umum terlebih dahulu. Saudara juga nanti adanya waktu sendiri untuk berbicara. Paham? Baik, silakan. Baik, saya lanjutkan yang mulia. Di BAP saudara itu mengaku ya sadar dan bermaksud menghilangkan bukti karena telah menyetubuhi korban, betul ya? Sedangkan di persidangan mengaku bahwa saudara ini bertindak spontan saja karena panik dan emosi. Mana yang benar? Terdakwa. Jangan memberikan keterangan yang membingungkan ya, silakan. Pada saat
objektif. Perbedaan keterangan bukan otomatis cerminan niat buruk apabila kondisi psikologis saat pemeriksaan patut dipertimbangkan. Meski ada keterangan ahli, mohon keberatan ini dicatat. Terima kasih. Asumsi bagaimana ya kuasa hukum? Terdakwa saja mengiyakan bahwa keterangannya berbeda saat penyidikan dan persidangan. Kemudian soal keobjektifan. Kurang objektif apalagi kami telah menghadirkan ahli yang mana ahli mengatakan bahwa terdakwa ini sadar dan tidak dalam Kami mengakui adanya perbedaan keterangan, tapi pada perbedaan ini disebabkan oleh kondisi terdakwa yang takut dan juga bingung saat pemeriksaan awal. Kami menghormati keterangan ahli, namun perlu diingat bahwa itu hanyalah salah satu bukti. Keterangan terdakwa di persidangan tetap harus diperhitungkan, kemudian kami berpegang kepada hak terdakwa untuk membela diri tanpa diasumsikan memiliki niat melakukan. Ya mulia, kami hanya ingin memastikan bahwa proses ini berjalan jujur dan transparan. Kami tidak bermaksud menekan pihak manapun dan kami percaya majelis hakim akan menilai berdasarkan keseluruhan fakta, bukan hanya pada keterangan yang disampaikan di satu momen saja. Ya baik, cukup ya. Majelis hakim akan mencatat keberatan maupun pernyataan dari masing-masing pihak. Perbedaan keterangan akan kami jadikan bahan pertimbangan dalam menyusun putusan nanti. Mengingatkan kembali kepada semua pihak untuk menjaga ketertiban persidangan, menghormati proses tanya jawab dan menghindari perdebatan yang tidak perlu. Silakan penasihat hukum, ada yang ingin ditambahkan lagi? Sudah cukup yang mulia. Baik. Kemudian kepada penuntut umum, apakah telah siap dengan surat tuntutannya atau memerlukan waktu? Ya, kami memerlukan waktu ya mulia. Baik. Kalau majelis hakim memberi waktu 7 hari, bagaimana? Apakah siap? Siap mulia. Baik, Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa ya? Tanggal 15 April ya mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 dengan agenda pembacaan tuntutan. Dan untuk penasihat hukum menghadir pada tanggal tersebut tanpa adanya panggilan lagi, serta kepada penuntut umum mohon untuk tetap menghadapkan terdakwa dalam sidang selanjutnya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Baik, sidang pada hari ini saya cukupkan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 26/PB/2025 Pengadilan Negeri Malili atas nama terdakwa Andi Gugun alias Akmal bin Amiruddin. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan tuntutan. Sebelumnya para pihak apakah hadir? Hadir yang mulia. Baik, saudara terdakwa bagaimana hari ini sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum kepada penuntut umum. Bagaimana, sudah siap dengan surat tuntutannya? Sudah siap ya mulia. Silakan bisa langsung dibacakan. Terdakwa dan penasihat hukum mohon didengarkan yang cermat ya. Baik, izin membacakan di tempat ya mulia. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, majelis hakim yang kami muliakan, saudara terdakwa, tim penasihat hukum yang kami hormati, pengunjung sidang yang kami hormati. Yang mulia majelis hakim, penuntut umum membuktikan bahwa kedua pasal telah terpenuhi unsurnya. Sebelum membacakan tuntutan, kami akan mengungkapkan pertimbangan hukum dalam tuntutan pidana yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menuntut 1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan perkosaan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 19 tahun. 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh selanjutnya dianggap telah dibacakan. Demikian surat tuntutan dari kami yang mulia, dari kami cukup. Dan terima kasih kepada penuntut umum. Silakan maju untuk menyerahkan tuntutan serta salinannya ke meja hakim. Penuntut umum juga silakan mengambil yang mulia. Baik, bagaimana kepada saudara terdakwa dan penasihat hukum, apakah sudah mengerti dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum? Iya mulia. Lalu apakah penasihat hukum akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan dari penuntut umum? Iya yang mulia, kami akan mengajukan nota pembelaan. Sudah siap dengan pledoinya? Belum yang mulia, jadi kami membutuhkan waktu. Baik. Kalau majelis hakim di sini memberikan waktu selama 7 hari, apakah saudara sanggup? Sanggup yang mulia. Penuntut umum bagaimana keberatan jika sidang dilanjutkan 7 hari ke depan? Tidak yang mulia. Baik, 7 hari ke depan itu tanggal dan hari apa ya? Panitera? Tanggal 22 April harinya Selasa yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Dan untuk penasihat hukum mohon hadir pada tanggal tersebut tanpa perlu dipanggil lagi.
Kemudian kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada sidang selanjutnya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Baik, sidang hari ini saya cukupkan. Hari ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Mandiri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 26/PP/2025 Pengadilan Negeri Mandiri atas nama terdakwa Andi Gugun alias Akmal bin Amiruddin. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Sebelumnya para pihak hadir? Hadir yang mulia. Baik, saudara terdakwa, bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat yang mulia. Siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, kalau begitu sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Kemudian kepada saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan sendiri pledoinya atau akan menyerahkan sebelumnya kepada penasihat hukum saudara? Saya menyerahkan sebelumnya ke penasihat hukum saya. Kemudian apakah sudah siap penasihat hukum dan pledoinya? Sudah siap. Baik, kalau begitu silakan bisa langsung dibacakan. Baik yang mulia, izin untuk membacakan tempat nota pembelaan atau pledoi bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perkenankan kami penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan pembelaan kami terhadap diri terdakwa sebagai berikut, yang mana selanjutnya sudah dianggap dibacakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penasihat hukum terdakwa. Silakan bisa maju untuk menyerahkan pledoi beserta penuntut umum juga bisa mengambil. Baik, kepada penuntut umum bagaimana? Apakah mengerti dengan pledoinya? Dari kami mengerti yang mulia. Selanjutnya, apakah penuntut umum akan mengajukan replik atas pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa? Ya, kami akan mengajukan replik yang mulia atas pledoi dari penasihat. Sudah siap repliknya? Belum yang mulia, kami belum siap dengan replik kami. Kami membutuhkan waktu untuk menyusun replik kami. Baik, kalau begitu hakim akan memberikan waktu 7 hari kepada penuntut umum untuk menyiapkan repliknya. Bagaimana? Apakah sanggup? Sanggup yang mulia. Kepada penasihat hukum, apakah keberatan apabila sidang dilanjutkan 7 hari yang akan datang? Tidak yang mulia. Baik, kalau begitu penuntut umum, maaf saya ulangi, Panitera 7 hari ke depan itu hari dan tanggal berapa ya? Harinya Selasa tanggal 29 April. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 dengan agenda pembacaan replik oleh penuntut umum. Dan untuk penasihat hukum untuk hadir pada tanggal tersebut tanpa perlu dipanggil lagi ya. Kepada penuntut umum juga untuk tetap menghadirkan terdakwa pada sidang selanjutnya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Baik yang mulia. Baik, sidang pada hari ini saya cukupkan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 26/PP/2025 Pengadilan Negeri Malili atas nama terdakwa Andi Gugun alias Akmal bin Amiruddin. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan replik oleh penuntut umum. Sebelumnya para pihak hadir? Hadir. Baik, saudara terdakwa bagaimana, sehat hari ini? Sehat yang mulia. Siap yang tidak persidangan? Siap yang mulia. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan replik oleh penuntut umum. Kepada penuntut umum bagaimana, apakah sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Baik, kalau begitu bisa langsung dibacakan ya repliknya. Baik yang mulia, izin membacakan di tempat. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara terdakwa, tim penasihat hukum yang kami hormati, pengunjung sidang yang kami hormati. Izin membacakan tanggapan penuntut umum atau replik terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dalam perkara tindak pidana nomor 26/P/2025/P Pengadilan Negeri Malili atas nama terdakwa Andi Gugun alias Akmal bin Amiruddin. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Demikian replik yang kami bacakan. Dari kami cukup. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih penuntut umum. Silakan maju untuk menyerahkan replik beserta salinannya. Silakan. Baik yang mulia. Baik, kepada terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, apakah mengerti dengan replik yang disampaikan oleh penuntut umum? Baik, karena terdakwa dan penasihat hukum sudah mengerti dengan repliknya, maka
saya cukupkan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 26/PP/2025 Pengadilan Negeri Malili atas nama terdakwa Andi Gubun alias Akmal bin Amiruddin. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan duplik dari penasihat hukum terdakwa. Kemudian sebelumnya apakah para pihak hadir? Hadir yang mulia. Hadir yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan duplik oleh penasihat hukum terdakwa. Kepada penasihat hukum terdakwa, bagaimana? Apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan bisa langsung dibacakan ya dupliknya. Baik yang mulia. Baik, ya, izin untuk membacakan duplik penasihat hukum. Yang pertama, menanggapi replik dari jaksa penuntut umum, saksi Adianti ini tidak relevan karena tidak melihat kejadian dan tidak kenal pelaku atau korban, yang mana duplik selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kepada penasihat hukum terdakwa. Silakan maju untuk menyerahkan persidangan ke meja hakim. Penuntut umum bisa mengambil senjatanya juga. Baik, Ibu ya. Baik, kemudian kepada penuntut umum, apakah sudah mengerti dengan duplik tersebut? Ya, mengerti yang mulia. Kalau begitu, apakah penuntut umum akan mengajukan replik atas duplik penasihat hukum terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, karena tidak ada, maka agenda sidang selanjutnya adalah putusan akhir ya dari majelis hakim. Dari majelis hakim membutuhkan waktu 1 minggu untuk bermusyawarah. Bagaimana? Apakah ada keberatan dari penuntut umum atau penasihat hukum? Kami tidak keberatan yang mulia. Baik, kalau tidak ada keberatan, panitera 1 minggu ke depan hari dan tanggal berapa ya? Hari Selasa tanggal 20 Mei. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 dengan agenda pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Dan untuk penasihat hukum menghadir pada tanggal tersebut tanpa perlu dipanggil lagi. Untuk penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada tanggal tersebut dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Siap yang mulia. Baik, sidang pada hari ini saya cukupkan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 26/PP/2025 Pengadilan Negeri Malili atas nama terdakwa Andi Gubun alias Akmal bin Amiruddin. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Sebelumnya, para pihak hadir ya? Hadir yang mulia. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Kepada terdakwa, penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum mohon untuk didengarkan dengan cermat dan saksama ya putusan akhir yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Baik yang mulia. Putusan nomor 26/PP/2025 Pengadilan Negeri Malili. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama Andi Gubun alias Akmal bin Amiruddin. Untuk identitas terdakwa selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya untuk pertimbangan hukum akan dibacakan oleh hakim anggota. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang setiap orang bahwa terhadap unsur ini tidak ada perbedaan yang mendasar tentang pengertian setiap orang tersebut antara pendapat penuntut umum dengan penasihat hukum terdakwa. Menimbang dua bahwa terhadap unsur ini tidak ada perbedaan yang mendasar tentang pengertian melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dan atau organ reproduksi antara pendapat penuntut umum dengan penasihat hukum terdakwa. Menimbang dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum. Menimbang bahwa terhadap unsur ini terdapat perbedaan antara penuntut umum dengan penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua di atas diketahui bahwa hubungan antara terdakwa dan korban yang tidak memiliki hubungan perkawinan melainkan hanya hubungan profesional semata, yaitu sebagai saudara operator dan penumpang. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Baik, sebelum majelis membacakan agar putusannya, saudara terdakwa
mengadili 1. Menyatakan terdakwa Andi Gugum alias Akmal bin Amiruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan perkosaan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Gugum alias Akmal bin Amiruddin dengan pidana penjara 17 tahun. 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Andi Gugum alias Akmal bin Amiruddin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa Andi Gugum alias Akmal bin Amiruddin tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah kemeja lengan panjang warna biru muda, 1 buah celana jeans hitam, 1 buah celana dalam warna merah, 1 buah BH warna merah, 1 buah baju batik, 1 buah dalaman warna hitam, 1 buah celana panjang warna abu-abu, 1 pasang sandal, 1 buah tas warna hitam, 1 buah kaos lengan panjang warna abu-abu, 1 buah celana pendek jeans warna biru, 1 pasang sandal dirampas untuk dimusnahkan. 2 lembar uang Rp100.000, 1 buah pisang Sumar 32, 1 buah kartu ATM dikembalikan kepada yang berhak keluarga korban Jessica Solu. 1 buah plat mobil dengan nomor polisi DP 2326 AMR, 1 buah mobil merek Mitsubishi Mirage warna merah dengan nomor polisi DP 2326 AMR dikembalikan kepada yang berhak saksi Rifcika Putri Hermawan. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2025 oleh Profesor Dr. Alega SMH sebagai Hakim Ketua, Dr. Anggita Oktavian SMH dan Dr. Nadia Ivi Oktavian SMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut. Baik, demikian putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian kepada terdakwa, saudara telah diputus dengan pidana penjara 17 tahun dikurangi dengan masa penahanan yang sudah saudara jalani. Kemudian terhadap putusan ini saudara dapat menerima, mengajukan banding atau menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu ya. Dalam hal ini silakan saudara dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum saudara. Kemudian dari penuntut umum bagaimana? Dari kami juga menerima ya. Dari majelis hakim ada yang ingin disampaikan lagi? Karena tidak ada yang ingin disampaikan lagi, dengan demikian sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 26/PB/2025 Pengadilan Negeri Malili atas nama terdakwa Andi Gugum alias Akmal bin Amiruddin dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dengan ini, praktik sidang pidana dengan nomor perkara 26/PB/2025 Malili dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.